Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi. Semester 6, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Islam Majapahit. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu membahas terkait dengan metodologi ilmu pemerintahan ya. Untuk metodologi ilmu pemerintahan ini pendekatan dalam analisa pemerintahan. Jadi pertemuan kali ini bisa kita mulai pada tahapan Body of Knowledge Government Science, bahwa bagan untuk kita menganalisa pemerintahan memang yang pertama adalah data, baik itu melalui kajian kebijakan maupun dalam riset penelitian. Jadi yang pertama ini adalah fenomena di pemerintahan atau fenomena di masyarakat, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, ini disimpulkan dalam sebuah data. Sehingga potret-potret dari pemerintahan ini dijadikan data, kemudian diolah dan dianalisis data ini. Jadi terkait dengan kejadian di pemerintahan, baik itu peran pemerintahan desa maupun peran pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan undang-undang otonomi daerah atau peran pemerintahan desa dalam kesejahteraan rakyat atau kesiapan pemerintahan dalam hal pelayanan melalui SID. Ini dari data ini kemudian diolah, dianalisis. Nah, ini menjadi bahan. Bahan ini kemudian berupa info diuji, dicek, diuji melalui pengetahuan. Diujinya melalui apa? Diujinya melalui konsep teori atau teori-teori yang ada ini untuk diuji terkait dengan peran mereka, terkait dengan kesiapan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah pemerintahan. Setelah diuji dengan teori-teori yang ada, baik itu teori di pemerintahan, teori politik maupun teori sosiologi atau konflik ya, ini disistematisasi. Hasilnya kan ada analisis, setelah diuji dianalisis dari bahan ini. Pertama dari fenomena berupa data, data kemudian diolah menjadi informasi atau bahan. Bahan ini diuji melalui konsep teori atau teori-teori, kemudian disistematisasi untuk konstruksinya, tulisannya nanti seperti apa, konstruksi pelaporannya seperti apa, konstruksi analisanya seperti apa, kemudian bisa dijadikan laporan hasil. Nah, manifestnya di sini ada book, ada berupa buku, monograf, atau buku ajar, atau jurnal, atau paper, atau yang lainnya ya. Nah, ini fungsinya untuk diketahui publik, untuk bisa dibaca sebagai sumber atau wawasan pengetahuan. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman body of knowledge government science dalam ilmu pemerintahan itu, sehingga nanti ada di mahasiswa ketika melihat potret dari keseluruhan pemerintahan ini tidak lepas dari data atau fenomena lapangan, fenomena pemerintahan. Ketika tidak ada fenomena di pemerintahan itu namanya ilmu mengarang. Jadi datanya tidak bersumber pada realita di lapangan. Jadi seperti itu.
Selanjutnya kita bahas masalah paradigma. Padahal di pertemuan kita sebelumnya ada mahasiswa sudah belajar terkait dengan teorinya dari Karl Raimund Popper yang menitik beratkan di situ teori, dari teori itu diuji. Dan yang kedua ada Thomas Kuhn, yang mana Thomas Kuhn ini muncul wacana keilmuan baru berupa paradigma, karena dari paradigma ini itu yang memunculkan dari data-data di lapangan, hasil analisa bisa menjadi proposisi kemudian menjadi teori. Nah, di dalam paradigma ilmu pemerintahan ada 6 nanti kategori. Pemerintahan itu bisa disebut sebagai lembaga institut. Artinya di sini bisa disebut sebagai sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Berarti dia berupa institut, berupa lembaga pendidikan ya. Ada institut ilmu pemerintahan, ada sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Yang kedua ada jurusan seperti yang kita punya ini. Jadi ada universitas, ada fakultas ilmu sosial politik, ada jurusan ilmu pemerintahan. Ada juga prodi ilmu pemerintahan. Dan yang terakhir ada badan. Nah, badan di ilmu pemerintahan ini melekatnya pada di instansi pemerintahan. Bisa jadi itu bagian dari untuk kajian atau riset pemerintahan juga. Yang kedua sebagai judul buku atau laporan penelitian. Seperti yang awal tadi, ya, body knowledge dari data diolah, kemudian disistematiskan, ini bisa jadi buku pegangan. Ini bisa menjadi jurnal di lapangan, bisa internasional maupun nasional. Bisa jadi sebagai buku ajar. Nah, ini buku atau laporan penelitian. Laporan penelitian manifestnya bisa dijurnalkan. Bisa juga dipakai judul buku. Nah, ini paradigma yang kedua. Yang ketiga sebagai nama proyek penelitian atau sasaran kajian. Ilmu pemerintahan ini sangat layak sekali untuk dijadikan sasaran kajian atau proyek penelitian. Karena di dalam pemerintahan sendiri itu banyak kajian-kajian baik secara kebijakan terkait dengan fenomena kemiskinan atau kajian dalam hal pengelolaan lingkungan atau kajian dalam hal demokratisasi yaitu sistem di pemerintahannya atau dalam hal pelayanan yang sekarang ini lagi marak pelayanan manual karena ada sistem baru sehingga bisa digitalisasi, mereka dibantu dengan software atau hardware yang bagus sehingga pelayanannya itu tidak lagi pakai cara-cara yang lama ya, sehingga sudah modern di sini. Nah, ini kajian-kajian penelitian, sasaran kajian ini sangat layak untuk dijadikan riset. Baik teman-teman nanti ketika di lapangan PPL praktikum ini juga sasaran kajiannya ini pada domain ilmu pemerintahan. Jangan sampai dari mahasiswa nanti di luar dari ilmu pemerintahan, yang penting frasanya ada ilmu pemerintahan di dalam lingkup pemerintahan, sehingga itu sangat relevan dengan prodi kamu ilmu pemerintahan, kajiannya di ilmu pemerintahan. Yang keempat, sebagai nama kurikulum, misalnya pengantar ilmu pemerintahan atau metodologi ilmu pemerintahan atau kajian di pemerintahan pusat dan daerah, kajian otonomi daerah, kajian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,
atau kajian kebijakan pemerintahan lokal, kajian kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. Ini paradigma yang keempat. Adapun yang kelima sebagai nama disiplin atau cabang ilmu pemerintahan. Bahwa pemerintahan ini sangat banyak sebenarnya, yang seperti saya sampaikan tadi, analisa hasil pemerintahan, masyarakat, pemerintahan itu juga masuk dalam cabang ilmu pemerintahan atau hukum tata pemerintahan. Itu bisa dijadikan disiplin cabang ilmu pemerintahan. Yang keenam sebagai nama profesor atau kompetensi, misalnya guru besar ilmu pemerintahan, pengamat ilmu pemerintahan. Ada mahasiswa bisa nanti ngamati ilmu pemerintahan. Dia kalau ngasih komentar atau diundang dalam forum nasional, baik itu di seminar, baik itu di diklat dan pelatihan, diklat ya, pendidikan dan pelatihan, maupun pada acara saresean atau talk show, diskusi bersama, Anda bisa menyandang status sebagai pengamat pemerintahan, mau itu lokal atau daerah atau pusat. Yang ketiga ada konsultan sosial bidang pemerintahan. Jadi mahasiswa juga nantinya kalau keluar bisa menjadi konsultan sosial pemerintahan. Kalau hari ini mau mendekati 14 Februari ini banyak konsultan-konsultan politik atau konsultan pemerintahan untuk memenangkan konsultasi para calon, karena kita mendekati pemilu ya. Jadi mendekati pemilu itu butuh konsultan memang, konsultan sosial di bidang pemerintahan untuk mempotret apa data yang terjadi di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, apa yang dirasa konflik-konflik yang nampak di masyarakat, dan yang terakhir ini seberapa jauh dukungan masyarakat terhadap pencalonannya dia. Lah, potret-potret itu bisa lewat survei atau bisa interview langsung, kajian secara empirik atau yang lainnya. Yang ketujuh sebagai scientific enterprise. Jadi dijadikan sebagai keilmuan, saintis, dari pengalaman-pengalaman atau dari riset-riset yang ada, itu bisa dijadikan keilmuan-keilmuan sebagai sumber wacana dari adik-adik mahasiswa atau masyarakat. Sehingga kajian atau riset yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa atau kita, dosen atau stakeholder yang lainnya, fungsi dan gunanya untuk apa? Supaya bisa diakses. Nah, supaya bisa diakses itu ada manifestnya. Manifestnya berupa buku, berupa jurnal, baik itu nasional maupun internasional, atau berupa artikel atau paper. Nah, itu salah satu fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Tuh. Sehingga ada 7, kalau saya review di sini ada 7 paradigma terkait dengan pemerintahan. Dalam pendekatan-pendekatan untuk analisa pemerintahan, di sini saya tulis ada 3 ya. Pendekatan secara institusional, pendekatan perilaku, pendekatan sistem. Pendekatan secara institusional berarti kita memotret institusinya, government-nya, di pemerintahannya. Nah, itu kita potret, bisa kita analisa fenomena apa yang terjadi di situ, kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan, sejauh mana pelayanan-pelayanan mereka terhadap masyarakat. Untuk yang kedua, pendekatan perilaku. Nah, kalau perilaku ini terkait dengan tata kelola ya, good governance, governance-nya, personality-nya bagaimana, untuk tata ruangnya bagaimana, tata kelolanya bagaimana. Itu potretnya di situ. Dan yang ketiga, pendekatan sistem.
Sistemnya seperti apa yang di sini? Kalau sekarang ini pakai sistem otonomi daerah sehingga diberikan seluruh kebijakan kepada daerah, baik itu pengelolaan aset daerah maupun pengelolaan terkait dengan program-program yang sudah yang sudah ditentukan oleh pusat dan diimplementasikan ke daerah. Nah, analisa pemerintahan ini ya dari tiga itu. Kemudian kita coba menganalisis paradigma ilmu pemerintahan di era 80-an, 90-an, 2000, 2000-an ya sampai hari ini, baik di era Orde Lama, Orde Baru dan pasca reformasi, apakah mindset masyarakat itu berubah atau tetap sama dalam memahami dalam perspektif keilmuan, dalam perspektif wacana keilmuan dan pemahaman mereka terkait dengan ilmu pemerintahan. Apakah ini berbeda? Nah, coba kita uji sekarang. Pendekatan ilmu pemerintahan menurut paradigmanya dari perspektif di era Orde Lama atau era tahun 1950-an. Ilmu pemerintahan dianggap ilmunya para pejabat pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk menjadikan manusia yang diperintah sebagai bawahannya. Nah, paradigma yang dibangun di era 50-an menganggap bahwa pemerintahan itu adalah alat untuk berkuasa. Karena memang ini masih berbau monarki ya, sehingga mereka ini harus dilayani. Jadi masyarakat ini yang melayani mereka. Masyarakat ini dianggap sebagai bawahannya mereka. Jadi pemerintahan itu ada derajat juga, ada kepala pemerintahan, di sini ada bupati, ada wabub, ada sekda, ada kabid, ada kabid-kabid, kabak-kabak gitu ya. Kalau di desa ada kepala desa atau kelurahan, ada sekdes, ada perangkat desa. Di era 50-an, mindset masyarakat ini menganggap bahwa mereka itu adalah nasab yang paling tinggi. Jadi pejabat yang harus dihormati, dilayani kebutuhannya, sehingga dalam tingkat piramid ini di atas, kita yang di bawah. Ini pemahaman di era 1950-an. Kemudian dari paradigma tahun 50 ini berkembang. Berkembang di era 90-an. 90-an ini pasca reformasi. Terjadi reformasi dari ilmu pemerintahan menjadi ilmu pemerintahan modern. Dari yang konservatif ada perubahan ke modern. Yang mana ilmu pemerintahan menjadi ilmunya manusia yang diperintah sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya terhadap pemerintahan yang totaliter dan berkemanusiaan yang rendah. Berkembanglah di era 90-an ada reforma ilmu pemerintahan dalam hal wacana maupun paradigma yang ada di situ. Perspektif yang dibangun pada saat itu, mereka sudah tidak senang dengan kepala pemerintah yang otoriter, yang maunya sendiri, apa Bapak mau kita melayani, opposing disenangi sama pimpinan-pimpinan yang di bawah harus mengiyakan. Itu juga menjadi problem karena di era 90-an itu sudah dibangun terkait dengan demokratisasi, terkait dengan hak asasi. Ini masyarakat harus diberi hak, baik hak berekspresi atau menyampaikan pendapat, yang mana semuanya dijamin oleh undang-undang. Nah, ini sudah merasa jenuh, jengah, atau bosan dengan adanya tiran-tiran kekuasaan itu ya.
Terus berkembang sampai sekarang dalam membentuk dirinya sehingga memberi peluang bagi pengguna berbagai pendekatan. Untuk hari ini dengan adanya demokratisasi, bahwa pemerintah ini diartikan sebagai pelayan masyarakat. Kalau dulu mereka menjadi tuan, hari ini tuannya itu masyarakat, tuannya itu rakyat. Mereka dijadikan pesuruh ya jadinya yang untuk melayani tugasnya memang. Jadi mereka sebagai pelayan kita karena mereka juga digaji negara. Dari mana uang negara ya? Dari kita rakyat. Jadi rakyat ini menepati piramid yang tertinggi. Nah, sehingga dari perubahan mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi ini, ilmu pemerintahan ini fungsinya memang untuk bahasanya memanusiakan manusia ya, karena mereka pelayan masyarakat. Siapapun yang bisa melayani masyarakat, siapapun mereka yang mampu untuk mengembangkan pembangunan di masyarakat, pemerataan perekonomian, sampai hal-hal yang mendasar kemajuan pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia, mereka penuhi semua, maka imbal baliknya mereka akan tetap dicintai oleh rakyatnya. Mereka akan tetap dikasih poin A atau B plus ya, bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan yang mereka selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Nah, dalam pendekatan baru terkait dengan ilmu pemerintahan, ini ada metadisiplin. Metadisiplin ini untuk menjawab berbagai bahasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini outputnya itu sebagai keilmuan. Jadi dari berbagai bahasan untuk keilmuan ini ya tadi bisa berupa paper, berupa buku atau jurnal dan sebagainya. Ini menjawab bahasan dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Dalam perspektif ilmu pemerintahan seperti apa? Ada kasus di masyarakat, ada kasus di pemerintahan, ada kasus di pemerintahan pusat maupun daerah. Ini kajian dalam perspektif pemerintahan seperti apa. Ini bisa digarisbawahi menjadi metadisiplin. Yang kedua, interdisiplin. Pendekatan yang menggunakan berbagai teori konsep dalam suatu rumpun besar ilmu pengetahuan. Di sini bisa disampaikan interdisiplin itu menghasilkan teori-teori, menghasilkan kajian-kajian, bisa konsep teori maupun teori. Yang mana teori itu bisa dijadikan dasar atau bisa dijadikan rujukan untuk menganalisis dari fenomena-fenomena lapangan atau kejadian-kejadian konflik di pemerintahan. Yang ketiga ada antardisiplin. Antardisiplin menggunakan teori konsep dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang selalu serumpun. Jadi apakah itu pendekatannya dari kebijakan pemerintah atau ada sosiologi pemerintahan atau ada apa ya, dalam hukum tata pemerintahan, mereka satu rumpun dengan pemerintahan ini. Sehingga antardisiplin ilmu pemerintahan ini bisa membaur. Baik dalam pandangan hukum, juga di sini ada hukum tata pemerintahan. Dalam pandangan interaksi masyarakat, di sini ada sosiologi pemerintahan. Dalam hal kebijakan-kebijakan, ada juga kebijakan pemerintahan. Dalam hal untuk penataan struktur wilayahan, nah, ini ada tata kelola pemerintahan juga. Nah, sehingga dalam pendekatan baru ini, pemerintahan semakin berkembang, tidak melulu hanya sebagai apa ya, pelayan saja, tetapi ya melayani seluruhnya. Kalau yang dulu kan mereka menganggap sebagai pejabat harus dihormati. Kalau minta ini itu kalau nggak dituruti juga jadi persoalan pada era dulu ya, karena dulu masih ada kecampuran mindset kolonialnya juga ada.
untuk monarkinya karena kita dulu berangkatnya dari kerajaan. Ya. Oke, teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan mendalam. Nah, dari teori-teori yang ada, kalau kita mengarah ke paradigmanya Thomas Kuhn bahwa teori itu bisa tercipta ketika kita sudah melakukan riset, melakukan kajian, sehingga data-data di lapangan atau fenomena yang ada di lapangan ini sebagian besar kecenderungan mampu untuk dijadikan teori. Tapi sebelum teori diuji dulu proposisinya, baik itu proposisi minor atau proposisi mayor. Jadi hasil analisa itu, analisis yang dilakukan oleh para peneliti di pemerintahan bisa dijadikan proposisi mayor. Kalau minor nanti lemah untuk dijadikan sebuah teori. Nah, ini dalam pandangannya Thomas Kuhn. Tetapi kalau Karl Raimund Popper itu mereka ada teori kita uji dulu. Jadi berangkatnya ini harus ada teorinya. Kalau nggak ada teorinya tingkat probabilitasnya juga lemah karena kita di lapangan fungsinya adalah untuk menguji dari teori itu. Teori yang dibangun ini. Karena ada tesa, ada antitesa baru. Apakah teori yang awal ini bisa diimplementasikan atau butuh yang evaluasi, ya, butuh evaluasi teori itu. Oh kurang pas ini, harus menggunakan teori yang lainnya. Oh ini pendekatannya bagus, tapi teorinya kurang mendukung. Ya. Dalam hal proses ini kita mula-mula hanya melakukan abstraksi pikiran dan berusaha membuat gambar yang sejelas mungkin dalam pikiran kita dan berusaha menarik sebanyak mungkin kesimpulan atau konsekuensi dari gambar yang kita buat. Ini harus ada sketsa ya, atau kerangka berpikir, kerangka teori. Nah, karena kerangka berpikir ini sangat penting. Dalam mahasiswa melakukan penelitian, kalau tidak ada kerangka berpikir, ini juga jadi problem masalah. Karena di dalam kerangka berpikir, itu mulai dari introduksinya, mulai dari rumusan masalahnya itu dicantumkan di situ. Dan alat apa yang dipakai untuk menguji, dipakai untuk menganalisis dari rumusan masalah itu, ini ada teori-teori yang dibela itu harus di apa ya, dinarasikan teori-teori itu pas apa tidak. Nah, baru di situ muncul nanti ketika teori analisisnya bisa dipermudah. Sehingga arti kata di sini sebagai apa ya, kerangka berpikir baik di luar penelitian maupun di dalam penelitian ini wajib. Kalau tidak ada kerangka berpikir kita yang susah. Ya. Karena proses untuk membuat gambar-gambar itu ya di kerangka pikir ini harus jelas. Kalau kerangka pikirnya nggak jelas, ini juga nanti dalam waktu menganalisis untuk masalah-masalah yang sudah diajukan oleh adik-adik melalui rumusan masalah ini mudah. Tapi kalau nggak ada susah. David N. Jaffa Nechmis ya menggambarkan strategi teori dahulu, penelitian, kemudian dalam tahap-tahap berikut. Di dalam penelitian di pemerintahan dalam hal metodologi, ini yang pertama bisa dilihat di sini perumusan teori atau model eksplisit. Teori yang kamu pakai apa? Ketika sudah muncul rumusan masalah, untuk mempermudah menganalisis harus minta bantuan teori. Perumusan teorinya seperti apa, yang kamu pakai apa? Kayak teori konflik, kamu mau pakai Raff-Dahrendorf atau mau pakai punyanya Husserl. Kalau Raff-Dahrendorf ini bisa personal sama kelompok. Tapi kalau Husserl, kelompok sama kelompok bisa, individu sama kelompok juga bisa, individu sama individu juga bisa. Nah, jadi yang pertama ini perumusan teori atau model eksplisit. Yang kedua, suatu proposisi yang muncul
dari teori atau model untuk diteliti secara empiris. Karena proposisi ini mewakili dari hasil. Entah itu nanti proposisinya dijadikan proposisi minor atau mayor. Kalau minor, ini belum bisa dipakai untuk model atau dipakai untuk teori. Tetapi kalau sudah mayor, ini mampu dijadikan rujukan atau teori dalam hal menganalisa. Nah, itu proposisi. Yang ketiga, pembuat rancangan penelitian untuk menguji proposisi tersebut. Dalam proposisi yang kita suguhkan, itu sumbernya dari potret-potret analisa di penelitian itu. Jadi kajian-kajian yang ada dari potret-potret penelitian hasil dari narasi data-data yang sudah kita ambil di lapangan, itu dipakai untuk menguji proposisi yang sudah kita sodorkan. Contoh, oh ini ada proposisi memunculkan proposisi sebelum jadi teori, ada politik Suraore. Nah, kalau sebelumnya itu ada politik anut grup yuk di Indonesia ini. Siapa yang ngajak pasti ambyuknya di situ. Atau politik Suraore. Mereka bersikuku sendiri, mereka tukaran sendiri, tapi ya surak ya ore, karena ditanya substansinya, intinya mereka juga enggak tahu. Kayak orang-orang demo itu. Lah ini apa masalahnya? Oh, enggak tahu saya Pak, cuma bawa kertas saja. Nah, ini kan jadi problem. Loh ini apa masalahnya lagi yang kedua? Enggak tahu Pak, ini hanya bawa spanduk saja. Karena di situ ada orangnya. Ya. Untuk yang keempat, kalau proposisi yang didiskusi dari teori itu tidak mendukung oleh data empiris, maka teori atau penelitian seperti desain penelitian, pengukuran dan sebagainya harus diubah dan kita harus kembali ke tahap yang kedua. Nah, yang kelima, kalau proposisi tidak ditolak, kita cari proposisi lain untuk menguji atau kita coba perbankan teori. Kalau proposisi sudah dimunculkan, namun data-data di lapangan yang dihasilkan secara empiris tidak mendukung, maka di dalam desain penelitian ini teorinya nantinya bisa dirubah ya. Karena di dalam desain penelitian itu sudah tertera jelas, tetapi kalau nanti nggak bisa melanjutkan atau melaksanakan, otomatis ini mundur 2 langkah ke belakang. Sehingga difasilitasi sama negara, ini harus diubah supaya lebih lanjut. Karena kalau ini nggak diubah, materinya juga nggak nampak. Yang kelima, kalau proposisi tidak ditolak, kita cari proposisi lain untuk diuji dan kita coba perbaiki teori. Nah, ini rata-rata yang kuantitatif ya. Kuantitatif kalau ini nantinya tidak representatif, ini probabilitasnya juga mudah untuk digoyang dan probabilitas itu pasti akan digantar oleh lawan bicara yang lainnya. Nah, ini sebaliknya Robert Merton penganut aliran penelitian dahulu baru teori. Ini juga hampir sama dengan apa yang disodorkan oleh Thomas Kuhn ya, yang mana bahwa teori itu harus dihasilkan dari penelitian dulu, jangan kemudian kita bawa teori kemudian kita uji. Tapi apakah itu salah? Tidak. Itu ada filsuf Karl Raimund Popper ya, itu tetap kita risetnya itu untuk teori dulu baru kita uji secara empirik. Penelitian empirik tidak hanya berfungsi pasif, yaitu menguji teori. Penelitian melakukan fungsi aktif yang membantu pengembangan teori. Peneliti bisa mengusulkan masalah-masalah baru untuk diteorikan, mendorong perumusan teori atau perubahan teori yang ada, memperjelas teori dan menguji teori. Nah, sehingga dari beberapa teori yang ada, yang sudah digunakan, ini bisa diuji. Kalau diuji ternyata dia gagal, berarti mau tidak mau versinya kita secara akademisi, teori ini nggak layak untuk mengurai
soalan A. Teori ini layak untuk mengurai persoalan C. Teori ini layak mengurai B. Tapi kalau di A sama di D nggak cocok. Sehingga munculnya hal seperti itu ya. Jadi sekalian, kita masuk ke strategi ya. Strategi penelitian dahulu, teori kemudian. Ini menurut David dan Java Nehmes terdiri dari tahapan berikut. Penelaahan suatu fenomena untuk menggambarkan atau mengidentifikasikan sifat atau atributnya. Kedua, pengukuran sifat-sifat itu dalam berbagai situasi. Keempat, analisa terhadap data yang terkumpul untuk menentukan apakah ada pola variasi yang sistematis di dalamnya. Yang terakhir, kalau dalam data itu ditemukan ada pola yang sistematis, maka teori bisa dibentuk. Nah, ini sebenarnya dalam kajian analisis ini bisa kamu review lagi antara Popper melawan Thomas Kuhn. Di situ pasti akan terurai nanti. Karena sebelum mata kuliah ini ada adik mahasiswa sudah menerima mata kuliah itu ya, bisa dibuka YouTube-nya lagi nanti kalau bahan. Sampai sekarang perdebatan ada induktif dan deduktif. Ini belum selesai, namun perbedaan kedua strategi itu sebenarnya tidak tegas dalam praktek nyata. Kadang di dalam penelitian, di dalam metodologi, kamu selalu ditanya, kamu yang nanti untuk menganalisis itu induktif atau deduktif, induksi atau deduksi. Namun perbedaan kedua strategi itu sebenarnya tidak tegas dalam praktek nyata. Kedua strategi itu sebenarnya sama-sama bertujuan menciptakan teori dan menganggap teori sebagai perwujudan dari kemajuan ilmu. Ini kompetisi, nih kompetitor yang baru-baru ini sedang menguji untuk membuat teori baru. Sedangkan yang lama ini mempertanyakan bahwa dari mana hasil uji-ujian teori ini kalau tidak bersumber pada teori-teori yang lama. Perbedaan itu hanyalah tentang di mana letak asumsi-asumsi teoritis dalam proses penelitian. Nah, dalam satu strategi penelitian, hiposkripsinya hanya implisit dan baru menjadi nyata sesudah analisa data. Sedangkan dalam strategi lain, hipotesa itu ditegaskan sejak awal. Jadi sebenarnya tidak ada ilmu politik atau pemerintahan yang sepenuhnya induktif. Yang ada adalah teorisasi yang eksplisit atau tidak eksplisit. Jadi mereka untuk membangun strategi, asumsi-asumsi dari teori dalam proses penelitian itu, perbedaan antara induktif dan deduktif. Biasanya kalau induktif itu kan kita bercerita di dalam latar belakang itu mulai induknya sendiri. Misal risetnya di Mojokerto, ya kita cerita Mojokerto dulu, baru nanti cerita provinsi dan kabupaten dan negara. Kalau deduktif berarti ini dari pusat, harus cerita. Kalau dalam introduction ini harus cerita Indonesia dulu, baru cerita provinsi, baru cerita daerah, panjang baru masuk ke yang jadi permasalahan tadi, yang jadi problem di lapangan tadi. Oke, adik-adik sekalian, mahasiswa, karena itu seharusnya kita memandang teori dan penelitian sebagai dua hal yang selalu berkaitan. Kalau ada teori, harus dibarengi dengan penelitian. Karena dari teori ini bisa berubah ketika ada penelitian, mereka akan mentransformasi keilmuannya ini untuk merubah. Nah, jadi kan semakin bertahap maju terus ini penelitian ini. Ini di dalam penelitian. Jadi mahasiswa untuk semester 6 karena Anda sudah mendekati
mau ada penelitian, maka saya harapkan bisa serius untuk Anda menganalisis dalam metode pemerintahan. Harus topik-topiknya di pemerintahan, tidak boleh di luar. Itu nanti jadi problem. Ya, jadi gitu dari mahasiswa. Dari sini kira-kira kita coba diskusi, ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan kembali untuk teman-teman yang sudah store untuk judul riset penelitian. Nantinya bisa didiskusikan, tapi yang jelas dari penelitian-penelitian yang diajukan itu dalam paradigma ilmu pemerintahan. Jadi semuanya, mau kajian undang-undangnya, mau kajian perilakunya, mau kajian peran dari kebijakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah maupun desa, atau peningkatan perekonomiannya melalui BUMDes masing-masing desa, itu sangat memungkinkan. Dan yang disampaikan di Sampang tadi terkait dengan perubahan undang-undang eh, pernikahan ya dari usia 16 ke usia 19 ini sangat amat bagus. Nanti bisa direalisasikan, tapi jangan lupa di situ nanti analisanya dalam perspektif pemerintahan, kajian hukum seperti apa, dalam perspektif sosiologinya, tradisinya di Madura seperti apa, dan dalam perspektif keagamaannya seperti apa. Ini kan dicuplik supaya nanti menarasikan itu enak, enjoy, dan nanti dijurnalkan ya. Jadi gitu adik-adik sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sudah pertemuan 1 jam. Ini kan 1,5 jam ya. Nanti bisa dilanjut di pertemuan yang akan datang supaya lebih fasih dalam hal riset untuk penelitian. Yang jelas metodologinya harus dimatangkan. Ya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.